Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fahru Rozi dari jurusan Manajemen Konsentrasi Pemasaran Universitas Muhammadiyah Riau akan membawakan materi dari mata kuliah pemasaran digital. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang digital marketing, yang di mana video ini akan menjadi penilaian ujian akhir semester saya. Masuk ke halaman pertama. Pengertian digital marketing. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih pengertian digital marketing? Di era online, di era daring, membuat banyak perubahan signifikan tentang cara komunikasi dan pemasaran suatu produk. Kini tren pemasaran mulai bergerak ke arah digital marketing. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan digital marketing? Nah, digital marketing atau biasa disebut dengan pemasaran digital adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita ketahui, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat saat ini sangatlah luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, masuk ke slide selanjutnya. Pengertian digital marketing menurut para ahli. Yang pertama itu, menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan 2009, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu vlog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Nah, yang kedua, menurut Klein dan Burrow 2005, pengertian digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep ide, harga, promosi, dan distribusi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Nah, yang ketiga itu, menurut Heydrich dan Strugles 2009, digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembar-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Nah, itu tiga pendapat ahli yang telah saya paparkan. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Kelebihan digital marketing. Nah, mungkin kita bertanya-tanya nih, apa sih kelebihan digital marketing? Dengan banyaknya digital marketing yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan membuktikan bahwa digital marketing ini memiliki banyak kelebihan dan manfaat dapat diperoleh. Nah, apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, kecepatan penyebaran. Nah, kecepatan penyebaran di sini, strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real time dan tepat. Nah, itulah kelebihan yang pertama oleh digital marketing tadi. Kecepatan penyebarannya, informasinya cepat menyebar ke mana-mana. Nah, kelebihan yang kedua itu kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk kita ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk kita, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan dan sebagainya. Setelah mengetahui informasi semacam ini, selanjutnya kita dapat melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan buruk, sehingga kita dapat memperbaiki untuk periode berikutnya. Nah, yang ketiga itu ada jangkauan lebih luas. Kelebihan berikutnya itu jangkauan geografis dari digital marketing yang sangat luas. Kita dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Nah, jangkauannya itu lebih luas. Itu salah satu kelebihan digital marketing. Nah, yang keempat itu murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggaran yang dihemat sampai 40%, hal tersebut menurut Gartner's Digital Marketing Speed Report.
Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Nah, yang kelima itu membangun nama brand. Digital marketing membantu kita membangun nama brand dengan baik. Ekstensi dunia maya dengan keberadaan kita sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk kita. Nah, masuk ke slide selanjutnya. Jenis-jenis digital marketing. Jenis-jenis digital marketing ini ada 6. Yang pertama itu website. Salah satunya itu website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis kita, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Nah, yang kedua itu ada search engine marketing. Upaya yang membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencarian. Search engine marketing terbagi atas search engine optimization atau biasa disebut SEO dan search engine marketing atau biasa disebut SEM. SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah, sedangkan SEM berbayar tetapi lebih cepat. Nah, yang ketiga itu jenis digital marketing. Yang ketiga itu sosial media marketing. Nah, edarkan platform di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, karena kita dapat dilakukan dengan biaya minim bahkan gratis. Nah, ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan. Nah, yang keempat itu online advertising. Media promosi melalui internet dengan berbayar ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya. Nah, yang kelima itu email marketing. Kita dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Nah, yang terakhir itu ada video marketing. Dengan cara ini kita dapat langsung menjelaskan tentang bisnis kita, menjelaskan produk dan cara menggunakannya serta menampilkan testimonial pelanggan. Nah, slide selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana strategi digital marketing. Nah, yang pertama itu search engine optimization atau biasa disebut SEO. SEO adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Untuk menjadi peringkat teratas, kita perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari, media yang dapat dipergunakan seperti website, blog, dan infografis. Nah, yang kedua itu konten marketing. Merencanakan, membuat serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik, membaca, mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, infografis serta browser online. Nah, yang ketiga itu otomatisasi pemasaran. Otomatisasi pemasaran merupakan teknik otomisasi tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten, serta laporan kampanye untuk kampanye. Otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. Nah, yang keempat itu ada pay per click atau biasa disebut PPC. PPC adalah cara untuk mengarahkan trafik ke situs kita dengan bayaran setiap kliknya. Contohnya Google AdWords. Kita bayar lalu mendapatkan slot teratas setiap pencarian di Google dan dikenakan biaya setiap kliknya. Selain itu, ada juga Facebook Ads dan pesan sponsor LinkedIn. Nah, yang kelima itu native advertising. Bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait. Contohnya promoted post di Instagram dan Facebook. Nah, yang keenam itu affiliate marketing. Affiliate marketing adalah ketika kita bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis kita. Contohnya hosting di video ads dengan YouTube. Nah, yang ketujuh itu social media marketing. Kita mempromosikan brand dan konten di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, media sosial dan lain-lain.
Media sosial merupakan sarana untuk membesar-besarkan brand, akan tetapi pada awalnya fokus saja dulu terhadap satu media sosial yang mempersingkat waktu, biaya, tenaga manusia dan ilmu. Lalu kita tentukan kepribadian yang kita gunakan dalam media sosial seperti formal atau semi formal. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya, pengertian dari digital marketing. Semoga video ini bermanfaat terutama untuk saya pribadi dan penonton. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.